kita akan belajar tentang bagaimana caranya menggambar sebuah grafik dari bangun ataupun gambar yang sudah kalian dapatkan, terutama gambar atau bangun-bangun di sekitar kita ya. Oke, hari ini kita akan mempraktekkan. Saya kebetulan punya benda corong ya, corongnya agak besar. Nah, nanti kita akan praktekkan bagaimana corong tersebut kita cari sebuah fungsinya, kita cari fungsinya yang mewakili, yang dapat mewakili corong tersebut. Oke, untuk langkah yang pertama, silakan pilih menu edit, kemudian insert image from, kemudian pilih file di sini ya. Nah, kebetulan sudah tersedia gambar yang akan saya gunakan. Ini ya, saya pilih yang paling atas, yang nomor 2 ini. Oke, kemudian kita klik open. Nanti dia akan muncul di GeoGebra kita. Sebelumnya silakan bisa kalian ukur terlebih dahulu berapa panjang benda yang akan kalian masukkan dan lebarnya. Jadi nanti kita bisa sesuaikan di dalam layar ini ya, terutama di GeoGebra ini, agar dia sesuai dengan ukuran sebenarnya, dapat nanti dihitung dengan ukuran sebenarnya. Oke, kebetulan benda saya ini panjangnya 22 dan lebarnya 12. Oke, panjangnya 22 ya, saya taruh di titik X 22, kemudian 12 ya, 12 itu yang di sini ya. Oke, ini masih kelebihan sedikit, berarti kita coba perkecil. Kurang lebih 12 ya, yang mendekati. Oke. Kemudian selanjutnya, karena ini menutup layar di GeoGebra-nya ya, di belakangnya ya, kita buat gambar itu secara transparan. Di sini nanti caranya tadi, coba silahkan klik kanan di gambar itu, kemudian pilih Object Properties, kemudian pilih Color ya. Di color ini bisa kalian perkecil opacity-nya ya, atau kita buat setransparan mungkin. Nah, ini saya buat seperti ini saja. Kemudian kita bisa nanti tentukan titik-titik yang mewakili dari titik koordinat yang mewakili dari gambar ini. Oke, saya pilih menu titik A ya, baru kita pilih point. Di sini baru kita klik di mana yang akan kita gambar titiknya. Sini ya, sesuai di sini 1. Semakin banyak akan semakin bagus, apalagi dia pada posisi lekukan-lekukan atau turunan tajam, naik tajam, cekung, lancip, itu akan semakin bagus. Ketika Anda rasa titik yang Anda pilih belum bisa mewakili, berarti bisa kalian bisa ulangi ya. Oke, bisa dihapus dulu kemudian diulangi. Kalau enggak, oke, kita lanjutkan ya. Ketika kita ambil titiknya itu mendekati bilangan bulat, dia akan terkesan langsung ini mendeteksi bilangan bulat tersebut. Jadi kalau bisa hindari saja yang dekat-dekat dengan koordinat bilangan bulatnya ya. Oke, semakin banyak titiknya akan semakin bagus, apalagi pas di posisi yang belokan, turunan tajam, atau naik tajam ya, tiba-tiba dari turun naik, dari garis lurus tiba-tiba melengkung, itu akan bagus jika semakin banyak titiknya. Kalau salah silakan Ctrl Z aja ya, kita ulangi, buat lagi. Untuk memperbesar gambarnya bisa sambil ketik kontrol dan menggeser kursornya. Oke.
kita buat sampai penuh ya. Oke, belum selesai, saya ulang, saya tambah lagi. Di sini ada di N. Oke. Kemudian karena melengkung ya, jadi saya ikutin arah dari corongnya. Seandainya Anda tadi salah ya, kalau misalkan kok salah nih, nggak apa-apa, kita ulangi lagi bisa. Silakan dikontrol Z, kemudian cari titiknya. Kalau sekiranya kita lihat-lihat lagi kok ini aneh ya kayaknya ya, nggak bisa mewakili titik-titik yang diminta di corongnya ya. Oke, mungkin bisa jadi gambar Anda terlalu transparan, kita buat agak jelas boleh ya. Oke, saya sudah buat titik-titiknya. Kemudian langkah yang kedua, silahkan kita akan membuat kumpulan dari titik-titiknya ini. Ya, kita akan buat kelompok dari titik-titiknya ini. Caranya kita pilih menu ini yang sudut ya, yang gambar sudut, kemudian kita bikin list. Oke, kita bikin list. Nah, saya misalkan maunya listnya dari bawah ya, dari titik yang pertama sampai titik yang terakhir. Oke, saya buat kumpulan titiknya. Nah, ketemulah di sini ya. Di sini ada kumpulan titiknya. Kalau kurang jelas saya akan geser. Oke, di sini ada kumpulan titik-titiknya. Kalau sudah, misalkan ini sudah, kita buat. Selanjutnya kita buat grafiknya. Caranya gimana buat grafiknya? Di sini ya, kita coba ya. Oke, kita ketik fit poly ya. Kalau kalian ketik fit poly, nanti akan muncul ini ya, fit poly. Kemudian di sini ada rumusnya list of point ya, kumpulan titiknya tadi, daftar titiknya, kemudian degree of polynomial, derajat polinomialnya atau derajat fungsinya. Nah, bisa kita pilih yang paling atas ya. Oke. I1 24. Coba kita ulangi lagi rumusnya tadi, koma ya, koma I1 koma 4. Oke, ada error ternyata. Kalau ada error coba kita ulangi. Kita copy di sini ya, fit poly kurung buka nama kumpulan titiknya sama derajatnya 4 atau boleh 5 mungkin ya. Ini koma 4. Oke, muncul sudah ya gambarnya. Nah, ternyata begini loh gambarnya seperti ini. Ya, ini gambar fungsinya. Nah, kira-kira kalau kita lihat gambar fungsinya, ternyata fungsi ini kalau menurut kita ya, jika kita melihat, oh ternyata banyak titik-titiknya yang masih di luar ya. Tadi saya milih derajatnya 4 ya. Oke, oh ternyata titik-titiknya masih ada yang di luar dari grafik itu. Apalagi yang bagian ini ya, ini harusnya ada lekukan tapi jadinya nggak ada lekukan karena grafiknya lurus saja ini.
Nah, di sini malah seperti ini, padahal ini bentuknya begini. Jadi R1, S1, T1 tidak masuk di dalam grafik fungsinya. Nah, boleh dengan kita buat grafik lagi dengan ketikan fit poly, kita bisa ubah pangkatnya ya. Misalkan saya ubah jadi 5 pangkatnya. Nah, kalau saya ubah jadi 5, kita lihat yang biru ya. Yang biru ini, nah ternyata yang biru ini lebih mendekati ya. Lebih mendekati artinya ada yang dia lurus, kemudian lekukan tajamnya ini juga terwakili. Tapi ternyata masih ada loh beberapa titik. Ini yang sempurna di sini ya. Kalau menurut saya yang di atas ini, yang atas ini malah sempurna. Artinya yang biru ini bisa mewakili titik-titiknya, tapi ketika di bawah ini ternyata masih ada spot atau masih ada bagian yang dia hanya mulus lekukannya. Kemudian di sini melengkung ya, padahal harusnya garis lurus. Masih ada titik yang belum tercapai. Kita boleh buat lagi derajatnya kita tingkatkan ya. Tadi 5, sekarang 6. Oke. Kalau 6 apakah dia bisa? Ya, coba kita hapus yang dulu yang pertama ya, yang pangkat 4 sama pangkat 5. Pangkat 6. Nah, ternyata pangkat 6 juga lebih mendekati ya. Nah, ini lebih mendekati, tapi masih ada beberapa titik yang tidak masuk di dalam kurva itu. Oke, jadi bisa kita sesuaikan derajatnya tadi ya sampai menemukan fungsi yang paling mendekati. 6 tadi ya, kita ambil 7 sekarang. Oke, coba saya hapus yang 6 tadi biar gambarnya kelihatan. Oh, coba kita buat 7 tadi ya. Oh, terhapus. Oke, ini tadi terhapus juga. Oke, kita ulangi. Tadi 7 sudah ya. Coba kita ulangi 7. Nah, 7 lumayan ya. Lebih mendekati lagi ya 7 ya, tapi kalau kita zoom ada loh 2 titik yang tidak mendekati gitu ya. R-nya juga seperti itu, R, O, P tidak ikut. Bisa kita ubah lagi jadi pangkat 8 misalkan. Nah, ternyata bagaimana dengan pangkat 8? Coba kita lihat ya, kita lihat sama-sama, dia lebih mendekati lagi ya. Tapi lagi-lagi ketika di bagian ini 0 sama P, dia lagi-lagi tidak bisa masuk ya. Tidak termasuk dalam kurva atau grafik fungsinya. Kalau terjadi hal seperti ini, solusinya adalah kita membagi titiknya menjadi beberapa interval, gitu ya, menjadi beberapa daftar titik. Oke, akan saya buat list titik lagi ya. Kita buat list titik terbaru. Oke, untuk menghilangkan gambar di layar, saya bisa dengan ini ya. Show objeknya ini, kemudian kalau menghilangkan berarti show objek kita klik lagi, show label juga kita bisa hilangkan. Kemudian coba kita buat list titik yang baru. Oke, saya akan buat list titik yang baru dari sini sampai sini. Oke, yang pertama ya, dari C sampai dengan R kah ini? R atau sebelum R ya. Oke, kemudian kita buat list titik yang kedua ya. Kita buat dari silakan pilih list. Kita buat dari R sampai coba ulangi ya, ulangi.
sudah ketemu I2 ya. Sekarang kita coba tadi I2 sampai dengan sebelum R ya. Sekarang kita coba yang kedua, titik yang kedua. Kita mulainya dari R ya. Pilih menu yang ini ya, yang tadi sudut, kemudian list, kemudian kita mulai dari R. Kita mulai dari R. Misalkan mau sampai Q boleh, Q1 boleh, kemudian mau sampai apa namanya, sini juga boleh Z ya. Atau kita coba potong sampai Q aja ya. Oke, ini kumpulan titik yang kedua, ada I3. Kemudian saya akan buat lagi satu titik, kumpulan titik lagi ya. Kita pilih list. Oke, mulainya dari R ya, dari R1. Tadi R saja, ini R1. Oh. Kita coba ulangi bikin. Kita buat lagi, coba kita ulangi. Nah, pas ya, R1 sampai W1. Oh, Z-nya belum masuk ya. Bentar, kita ulangi lagi. Nah, oke, R1 sampai Z1. Nah, setelah itu kita tahu nih, oh dari I5 ya, I4-nya berarti. Oke, oh ada 2 nih, I4-nya kita delete ya. Oke, oh kita ulangi I1, I2 sama I3, berarti kita buat I5. Oh. Oke, kita ulangi. Nah, kita buatlah I1, I2, I3 sama I4 ya, kumpulan titik yang baru. Berarti kita buat fungsinya lagi. Kita buat fungsinya lagi, fit poly. Kemudian kita coba ubah namanya boleh, atau kita copy ya, copy dari nama kumpulan titik I2, fit poly, kemudian masukkan, kita pilih derajatnya 3, coba ya. Oke, kita coba derajatnya 3, ternyata lumayan ya, karena tadi titiknya yang ada 2 yang nggak masuk, berarti coba kita ubah derajatnya. Kita ubah derajatnya, coba jadi 4. Oke,
Oke, kalau jadi 4 begini ya. Masih ada yang belum masuk, berarti nanti boleh disesuaikan. Bisa ubah objek properti lagi, kita buat jadi 5 derajatnya. Nah, lebih lumayan ya kalau 5 ya. Oke, ini fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua kita buat juga fit poly. Kita masukkan I3 ini ya. I3, kemudian kita pilih 5 juga ya, karena tadi 5 kita pilih juga 5. Oke, ternyata bagus. Coba kalau kita buat 4 R nya nggak masuk ya, berarti kita buat 5. Oke. Kemudian fungsi yang terakhir adalah interval yang paling terakhir, fit poly. Oke, kita ketik I4 ya. I4. Derajatnya apakah mau kita buat sama? 3, 4. 4 boleh, bagus ya. 3, 4 bagus. 5 bagus juga. 4 lumayan sudah ya. 4 lumayan ya, kita buat 5. Oke, karena bisa titiknya mulai Q1 ya. Q1 ikut. Oke, jadi ada 3 grafik tadi ya. Ini grafik yang pertama P ya, EF kok PF, H, kemudian yang terakhir adalah PX. Nah, ini sudah terbentuk grafik, tapi kenapa gambarnya panjang ya? Berarti kita harus susun atau buat intervalnya. Silahkan pilih menu fungsi ya. Fungsi, terus pilih fungsinya. Fungsinya misalkan f(x), kemudian tadi rumusnya ini ya, rumusnya yang atas ini ya. Fungsinya terus nilai x-nya dari berapa sampai berapa gitu ya. Oke. Fungsinya f(x), kemudian startnya mulai dari 0 sampai berapa tadi, r ya. R, oke, 0 sampai 8. Oke, kita ketemu ada 2 ini. Oke, saya coba lebarkan ya sebelah sini. Oke, ada sudah ya batasnya ya, intervalnya 8, kemudian yang kedua tadi sampai R1 ya, kita buat grafiknya sampai berapa ini, kita perbesar ya. Tadi mulai R titiknya ya. Oke, kita bisa mulai titiknya dari sini ya, 17,4, boleh 17 lah ya. Oke. 8 sampai 17.
X 8 sampai 17. 17,5. Oke. Kita ambil tengah-tengah ya, 17,5 ya, karena kalau di sini ini 17,4 sekian, saya ambil 17,5. Kemudian nanti dia masuk juga di R1 ya. Berarti kalau tadi fungsinya yang ketiga, berarti kita buat dari 17,5 ya, function kemudian kita buat fungsinya yang P ya, Px, 17,5 sampai 22. Tadi terakhir 22 ya. Oke, ketemu sudah fungsinya. Tuh, terakhir 22. Oke. Kemudian. Nah, sekarang kita lihat Bu, ketika misalkan di sini kok 0. Ini sepertinya ada kesalahan, kita cek. Kalau ada yang salah kita cek di object property ya. Nah, ini harusnya fungsinya, dan ini X mulainya 8 sampai 17,5. mungkin kayak gini. Oh, salah labelnya. Kita ulangi ya, karena ada kesalahan, kita ulangi. Function kemudian buka kurung, fungsinya apa, hx dulu ya, hx, kita pilih 8 sampai 17,5. Oke, yang ketiga function Px mulai dari 17,5 sampai 22. Oke, nah seandainya ini kok ada 00, ini gimana kok fungsinya 0 gitu ya? Berarti ini kita ubah bilangan desimalnya. Kita ubah supaya tidak 0 nilainya ya, yang terutama yang sudah dibatasi fungsinya. Oke. Kita rounding, kemudian kita pilih 3 di belakang desimal. Oke, muncul ya. Kalau saya pilih 3 di belakang desimal muncul, tapi kalau misalkan saya pilih option rounding kemudian 2 desimal, dia nggak muncul, ada yang 0. Ini ada yang 0 ya, 0, 0, 0. Nah, berarti kita buat rounding, kita pilih 3. Oke. Nah, muncul semua ya fungsinya ya. Berarti untuk gambar apa tadi? Gambar GeoGebra yang saya gunakan ini tadi ya, yang di GeoGebra tentunya yang mewakili gambar dari apa ini namanya? Sebuah corong ya. Setengah corong itu bentuknya begini. Oke. Kita
Oke, jadi kita dapatkan fungsi ini ya, fungsinya ada 3 tadi kita dapatkan. Fungsinya kita dapatkan 3, Qx, Rx, dan Sx. Qx-nya ini ya pangkat 5, paling tinggi X-nya pangkat 5, intervalnya 0 sampai 8. Kemudian Rx pangkat tertingginya X pangkat 5, intervalnya 8 sampai 17,5. Kemudian Sx intervalnya 17,5 sampai 22. Oke, mungkin itu saja ya yang dari saya hari ini. Jadi sebuah gambar itu bisa kita cari fungsinya. Ya, kita akan misalkan satu fungsi bisa nggak bisa, tapi kadang ada beberapa titik yang tidak masuk. Kemungkinan ketika misalkan kita pilih derajatnya paling tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Jadi solusinya dengan memecah menjadi beberapa bagian. Oke, mungkin itu saja video saya hari ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Selamat siang. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.